Selamat datang di Sekolah Minggu Gereja Kristus Ketapang. Kami berharap dimanapun kita berada, tetap sehat, ceria, dan damai sejahtera. Yang melayani hari ini adalah saya, Miss Eli, Dan saya, Miss Grace. Kami guru SD SKK Jakarta. SKK Jakarta sebagai bagian dari GKK, sama-sama melayani di Sekolah Minggu. Nah, anak-anak, kalian sudah siap mengikuti kebaktian hari ini? Pastinya kalian sudah harus siap ya. Ayo siapkan hati kalian dan Alkitabnya juga disiapkan. Dan selama kebaktian kalian tidak boleh jalan-jalan atau makan, ya. Mari kita ambil waktu untuk saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Anak-anak, siapa di sini pernah dipuji atau memuji? Saya, Miss. Saya pernah dipuji. Miss pernah nggak dipuji? Atau Miss suka memuji siswa-siswi di sekolah Kristen Ketapang? Atau orang lain ketika melakukan yang benar atau yang baik? Benar banget. Semua kita pernah dipuji. Karena kita percaya setiap kita diberi Tuhan kelebihan masing-masing. Nah, apalagi Tuhan sangat-sangat baik nih sama kita. Susah, senang seharusnya kita dipuji dan memuji Tuhan. Benar nggak, Miss? Ya, yuk kita nyanyi memuji Tuhan selalu. Yuk, Miss. Yesus, kami mengucap syukur atas pemeliharaanmu bagi kami. Pada pagi hari ini kami akan memulai kebaktian kami. Biarlah kebaktian kami dapat menyenangkan hatimu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Miss, hari ini cerita Indria itu kan tentang Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Miss bisa membangkitkan orang mati nggak? Ya nggak bisa lah, hanya Tuhan Yesus yang bisa. Mengubah air menjadi anggur, Tuhan Yesus bisa. Orang buta bisa melihat, Tuhan Yesus bisa sembuhkan, bisa melihatkan. Membangkitkan orang mati, Tuhan Yesus pun bisa. Dan masih banyak lagi. Kuasa Tuhan Yesus amat ajaib ya Miss. Benar banget, Miss. Maka dari itu kita mau nyanyi air menjadi anggur.
menjadi anggur, amat ajaib. Roti menjadi banyak, amat ajaib. Sikut aku melihat, amatlah ajaib. Kuasa Tuhan Yesus, amat ajaib. Yang bisa jalan, amat ajaib. Roh jahat pun diusir, amat ajaib. Yang mati dibangkitkan, amatlah ajaib. Kuasa Tuhan Yesus, amat ajaib. Kuasa Tuhan Yesus, amat ajaib. Wow, luar biasa ya kuasa Tuhan Yesus itu menjadikan kekuatan kita menjalani masa pandemi yang seperti sekarang ini yang tidak mudah. Ya, situasi sulit, tetapi biar di hati kita tetap gembira, karena membuat imun tubuh kita kuat. Mari kita menyanyikan pujian hati yang gembira. Adalah obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Nah, sekarang kita mau mendengarkan persembahan pujian dari teman-temanmu dari SD Kristen Ketapang 1 Jakarta. In the dark and all alone, growing comfortable. Are you too scared to move and walk out of this tomb? Buried underneath the lies that you believed, safe and sound, stuck in the ground, too lost to be found. You're just asleep, and it's time to leave. Come on and rise up, take a breath, you're alive now. Can't you hear the voice of Jesus calling us out from the grave like Lazarus? You're brand new, the power of death couldn't hold you. Can't you hear the voice of Jesus calling us out from the grave like Lazarus?
Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan pujian Firman Tuhan ku dengar. Shalom adik-adik, apa kabar? Senang adik-adik bisa bergabung dengan Koko untuk mendengarkan firman Tuhan. Meskipun kita hanya bisa beribadah online, tetapi Tuhan selalu menyertai kita. Adik-adik, kalau adik-adik tahu teman-temannya yang belum beribadah online hari ini, Koko minta tolong untuk mengajak teman-temannya agar beribadah. Ya, semua ibadah online bisa diakses melalui YouTube Gereja Kristus Ketapang. Oke? Yuk, sebelum kita mulai, Koko ajak adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini, di mana kami bisa beribadah online. Sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Biarlah semua firman yang kami dengar dapat tumbuh dan berbuah di hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik masih ingat ayat hafalan minggu lalu? Ayo. Ayat hafalannya dari 1 Korintus 13 ayat 13. Ya, Koko akan bacakan. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Pertanyaan Koko untuk adik-adik, apakah yang adik-adik sudah lakukan seminggu terakhir untuk menyatakan kasih Allah kepada orang lain? Mungkin adik-adik mendoakan teman-temannya yang sakit, atau membantu orang tua membersihkan rumah, atau mungkin adik-adik membantu teman-temannya dalam pelajaran sekolah online. Nah, itu bagus. Ya, mengapa ini penting sekali? Karena kita sendiri sebagai anak-anak Tuhan sudah terlebih dahulu merasakan kasih Allah, supaya kita bisa membagikan kasih tersebut kepada orang lain. Ya, biarkan orang-orang lain juga bisa merasakan kebaikan dari Tuhan. Tema hari ini adalah kisah Allah dari Kejadian sampai Filemon. Adik-adik tahu kenapa Allah memberikan Alkitab kepada kita? Jawabannya sebenarnya ada di dalam Alkitab sendiri. Ya, kitab dari Kejadian sampai Wahyu itu berisi tentang kisah Allah dan penebusannya melalui Kristus. Alkitab mengajarkan kita percaya kepada Allah, mengapa kita membutuhkan juru selamat, dan bagaimana Allah memenuhi kebutuhan itu di dalam Kristus. Alkitab juga mengajarkan kita bagaimana kita bisa diselamatkan dan bagaimana cara hidup yang Allah kehendaki bagi kita. Adik-adik, di dalam Alkitab ada 39 kitab di dalam Perjanjian Lama dan 27 kitab di dalam Perjanjian Baru.
Koko ada pertanyaan. Adik-adik tahu gak kitab apa saja yang disebut kitab Taurat? Koko akan kasih pertanyaan ini kepada murid laki-laki ya. Ayo, apa aja yang termasuk kitab-kitab Taurat? Tahu? Koko kasih petunjuk nih, ya. Adik-adik boleh lihat Alkitab, ya. Kitab Taurat itu adalah 5 kitab pertama di dalam Perjanjian Lama. Iya benar, ya. Jadi kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Oke. Pertanyaan Koko yang berikutnya. Ini untuk adik-adik yang sudah sarapan nih. Nah, adik-adik yang sudah sarapan harus menjawab pertanyaan ini ya. Kitab-kitab apa saja yang termasuk kitab sejarah? Adik-adik boleh lihat Alkitab untuk jawabannya. Kitab-kitab yang termasuk kitab sejarah ada kitab Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarik, 2 Tawarik, Esra, Nehemia, Esther. Oke. Semua pada bisa ya? Wah, pintar. Berikutnya, pertanyaan untuk murid-murid perempuan. Kitab apa saja yang termasuk kitab puisi? Ayo. Jawabannya, kitab Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung. Oke, pertanyaan berikutnya. Kitab-kitab apa saja yang termasuk kitab-kitab nabi besar? Ini buat mereka yang berbaju biru. Oke, jawabannya Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, dan Daniel. Wah, semua benar ya, pintar ya. Ini pertanyaan berikutnya buat mereka yang kelas 5 SD ya, yang kelas 5 SD siap-siap ya. Dengarkan baik-baik. Kitab-kitab apa saja yang termasuk kitab-kitab nabi kecil? Jawabannya kitab Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, dan Maleaki. Oh, banyak ya. Tapi pada benar semua nih pasti. Ini ada pertanyaan berikutnya buat mereka yang kelas 6 SD. Siap-siap ya. Kitab Injil terdiri dari kitab-kitab apa aja? Oke, jawabannya kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Pertanyaan berikutnya buat yang rambutnya keriting. Oke, yang rambutnya keriting siap-siap. Kitab apa saja yang memuat sejarah gereja mula-mula? Ayo, Koko kasih petunjuk ya, ada di Perjanjian Baru. Jawabannya kitab Kisah Para Rasul. Oke. Adik-adik, Alkitab berisi banyak kisah petualangan ya tentang Allah. Petualangan yang luar biasa ya. Tetapi ingat, Alkitab itu adalah kisah tentang Allah. Bagaimana Allah memelihara umatnya, bagaimana rencana Allah untuk keselamatan umatnya. Di dalam Perjanjian Lama dituliskan akan datang juru selamat yang menunjuk kepada kedatangan Kristus untuk menebus umatnya. Perjanjian Lama menunjuk ke depan kepada Kristus, dan Perjanjian Baru memberitahukan kita bahwa Kristus telah datang. Kitab Injil memberitahukan kita tentang karya penebusan Yesus, seperti kelahiran Yesus, kematian, kebangkitan, dan kenaikannya. Di dalam Kisah Para Rasul diceritakan tentang bagaimana Kristus mendirikan dan menumbuhkan gerejanya. Kemudian surat-surat Paulus seperti Roma, Korintus, Galatia, Efesus,
Filipi, Kolose, Tesalonika, Timotius, Titus, Filemon, Ibrani menjelaskan apa yang Kristus lakukan untuk menyelamatkan kita dan memberitahukan kepada kita bagaimana Allah ingin kita menjalani. Surat Paulus juga ia mengingatkan kita akan ajaran sesat dan guru-guru palsu. Jadi adik-adik sekarang udah tahu ya mengapa Allah memberikan Alkitab kepada kita, ya. Bisa disimpulkan sebagai berikut ya. 1, untuk menyatakan Allah kepada kita. Alkitab mengajar kita tentang siapa Allah dan apa yang harus kita percayai mengenai Dia. Yang kedua, supaya kita percaya kepada Kristus sebagai Mesias dan anak Allah yang mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita dari dosa kita, yang bangkit kembali naik ke sorga dan suatu hari nanti akan datang kembali. Dia memberikan hidup yang kekal bagi mereka yang percaya kepadanya. Adik-adik ingat apa yang Rasul Yohanes katakan dalam Yohanes 20 ayat 31 tentang mengapa dia menulis Injil. Ayo kita sama-sama membuka Alkitab dari kitab Yohanes 20 ayat 31. Sudah semuanya? Koko akan bacakan. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Alasan ketiga, Alkitab mengajar kita tentang bagaimana Allah ingin kita menjalani hidup oleh anugerah melalui iman di dalam Kristus. Jadi adik-adik sudah tahu ya mengapa Allah memberikan Alkitab kepada adik-adik. Di sini pasti ada adik-adik yang suka nonton film drama Korea ya atau drakor. Ya, ayo siapa tuh? Nah, ada teman Koko nih yang suka nonton film drama Korea, ya. Kadang sehari dia bisa menonton sampai 7 jam non-stop, ya. Koko sampai bingung. Koko nanya ke teman Koko, kenapa sih bisa nonton film Korea sampai 7 jam non-stop? Apa nggak capek? Wah, enggak sih jawabannya. Filmnya bikin penasaran. Mungkin adik-adik nggak suka nonton film Korea. Mungkin, nah Koko yakin ada yang suka main game nih, ya. Nah siapa yang suka main game, ya? Kadang Koko pernah lihat anak-anak juga yang suka main game. Kadang sampai lupa makan, ya, sampai lupa tidur, ya. Tidurnya cuma beberapa jam, ya. Begitu bangun main game lagi, ya. Bahkan ketika nyeberang jalan, ya, nyeberang jalan juga sambil main game, ya. Koko pernah nanya, kenapa sih suka main game ini sampai bisa lupa makan? Wah, gamenya seru kok, ya, nggak bosan. Koko belum pernah ketemu itu anak-anak yang baca Alkitab sampai 7 jam non-stop. Sampai ketika ditanya kenapa sih baca Alkitab sampai lupa makan? Wah, seru kok. Cerita Alkitab itu lagi seru-serunya, bikin penasaran. Nah, itu yang belum Koko temukan tuh, ya. Koko punya kerinduan untuk adik-adik untuk mencintai Alkitab. Kenapa? Karena Alkitab berisi tentang kisah Allah, kisah juru selamat kita, ya, rencana Allah untuk kita. Koko tantang adik-adik, mulailah baca Alkitab tiap hari, ya, 1 pasal 1 hari dah, ya. Mungkin kalau yang pasarnya agak panjang boleh dibagi menjadi 2 atau 3 hari, ya. Koko tantang adik-adik, mari kita mencintai Alkitab, ya. Oke adik-adik, mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa, karena Engkau telah memberikan Alkitab kepada kami. Tolonglah kami untuk mengasihinya dan mempelajarinya, agar kami mengenal Engkau dengan lebih baik. Kuatkanlah iman kami di dalam anak-Mu, dan ajarlah kami tentang bagaimana Engkau ingin kami menjalani hidup. Terima kasih untuk rahmat-Mu dalam mengutus Yesus untuk mewujudkan rencana-Mu bagi keselamatan kami. Tolonglah kami untuk mengandalkan Dia hari demi hari untuk kebutuhan kami. Dalam nama Yesus, amin. Oke, sampai jumpa adik-adik. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Anak-anak, mari semuanya bangkit berdiri, angkat tangan kananmu, lalu taruh di dada. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah mengucapkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Seperti minggu sebelumnya, persembahan dapat ditransfer dengan nomor rekening di bawah ini. Tentunya minta tolong papa mama ya. Atau dikumpulkan di amplop minggu lalu ya, setelah kita bisa ke gereja, berikan kepada guru sekolah minggu kalian masing-masing untuk diserahkan ke gereja. Kita akan menutup kebaktian kita pada pagi hari ini. Sambil mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan pujian Allahku Besar. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat mengembalikannya sebagai persembahan kami, ucapan syukur kami kepada Tuhan. Ya Tuhan memberkati persembahan kami. Pada hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan boleh menolong dan memberkati bangsa dan negara kami, sehingga bangsa negara kami dapat terlepas daripada virus corona ini. Dan kami berdoa untuk kesehatan kami semuanya,
juga kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Silahkan kalian untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu semuanya. Salam sehat, tetap jaga kesehatan kalian, tetap patuhi protokol kesehatan yang ada, tetap semangat dan tetap setia mengikuti sekolah minggu online ya. Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Dadah.